Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa zuhrina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in at-tayyibin at-tahirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa quluhu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yahsyallaha min ibadihil ulama. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, mautul alim mautul alam. Sadaqallahul adzim wa sadaqan nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa balagha da'wah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilillah wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du, ashabal fadilah al-mukarramun wal muhtaramun, para alim ulama, para habaib, para kiai, para tuan-tuan guru, para asatijah yang saya hormati dan saya muliakan, wabil khusus guru kita yang telah menyampaikan mau'izahnya, telah menyampaikan ilmu dan hikmahnya, Kiai Haji Amir Hamzah, Kiai Haji Anas Kurdi hafizahullahu ta'ala wa ro'a, beserta para tuan guru lainnya yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu. Kita doakan guru-guru kita, ulama-ulama kita dipanjangkan usianya, diberikan kemanfaatan ilmunya, diistiqomahkan perjuangannya, diberikan kebahagiaan rumah tangganya, dan husnul khotimah di dalam melaksanakan tugasnya. Ketua Umum Yayasan As-Sa'adah Al-Khilasiyah Al-Fadil Al-Ustadz Kiai Mukhlis As'ad beserta jajaran pengurus lainnya, segenap panitia penyelenggara peringatan Maulid sekaligus haul yang saya hormati dan saya cintai, para sesepuh, para tokoh, para aparatur pemerintah daerah setempat, segenap pengurus masjid, musola, hadirin jamaah sekalian yang saya hormati dan saya muliakan. Nasihat pertama, kita berharap kepada Allah agar kita diberikan kekuatan untuk mengamalkannya apa yang telah disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Amir Hamzah, telah menyampaikan ilmu dan hikmahnya sehingga kita pulang dari sini kita diberikan kekuatan lahir dan batin semata-mata untuk bisa mengamalkan dan melaksanakannya. Nasihat yang kedua tentang bakti kepada kedua orang tua, pengorbanan anak kepada kedua orang tua yang disampaikan oleh guru kita Kiai Anas Kurdi. Kita berharap kepada Allah limpahan taufik dan hidayah senantiasa selalu menyertai kita. Hadirin sekalian, ada 3 keunggulan almarhum al-maghfurullah Kiai Haji As'ad Zainuddin. Keunggulan pertama, almarhum Kiai As'ad unggul dalam bidang keilmuan. Beliau memiliki guru-guru yang bersanad jelas, memiliki guru-guru yang tidak diragukan kefakihannya, kealimannya. Beliau punya guru-guru singa dan macan. Seorang murid yang berguru kepada macan, maka murid akan menjadi macan. Seorang murid berguru kepada kambing, maka murid akan menjadi kambing. Seorang murid berguru kepada kerbau, maka murid akan menjadi kerbau. Almarhum Kiai As'ad, guru yang pertama adalah Kiai Ahmad Zainuddin. Beliau adalah orang alim, orang faqih, warok dan juhud. Menolak untuk menjadi pegawai negeri pada zamannya, sehingga
memberikan nuansa-nuansa ilmu dan pengetahuan kepada putranya yang bernama As'ad saat itu. Pondasi-pondasi keilmuan diberikan oleh almarhum Kiai Haji Ahmad Zainuddin kepada putranya. Kemudian almarhum menimba kepada Al-Habib Ali bin Husain Al-Attas Bungur. Siapa yang tidak kenal Habib Ali Al-Attas Bungur? Syekhul Masyayikh pada zamannya, gurunya para guru, para asatiz banyak yang menimpa, para kiai, para habaib banyak yang belajar menimpa kepada Al-Maghfurullah Al-Habib Ali bin Husain Al-Attas Bungur. Beliau almarhum berguru kepada almarhum Al-Maghfurullah Kiai Haji Abdullah Syafi'i, singa podium pada zamannya, macan mimbar pada zamannya, ahli mantik, ahli bilagah, sekaligus ahli nahu dan sorob yang dikuasai oleh almarhum Al-Maghfurullah Kiai Haji Abdullah Syafi'i. Tidak cukup kepada Kiai Haji Abdullah Syafi'i, almarhum Kiai As'ad Zainuddin belajar dan berguru kepada Kiai Haji Muhammad Syafi'i Hazami yang bergelar dan berlakob sumur yang tidak pernah kering. Siapa yang tidak kenal Mu'alim Syafi'i Hazami? Banyak karyanya, produktif mengajar, sehingga menjadi mufti pada zamannya, fuqaha pada zamannya, almarhum Al-Maghfurullah Kiai Haji Mu'alim Syafi'i Hazami, saudara-saudara sekalian. Jadi Ki As'ad yang pertama unggul secara keilmuan, tidak diragukan keilmuannya, ilmu nahunya, ilmu sorobnya, ilmu mantek, ilmu bayan, ilmu fikih, ilmu usul fikih, tafsir hadis, tarikh dan lain sebagainya, sangat baik menguasai dimensi keilmuan yang dimiliki oleh almarhum Al-Maghfurullah Kiai Haji As'ad Zainuddin. Yang kedua, almarhum Kiai As'ad unggul dalam perilaku dan prinsip sikap. Ini yang jarang dimiliki oleh ulama-ulama sekarang, jarang dimiliki oleh kiai-kiai sekarang. Kalau sesuatu yang dianggap haram oleh Ki As'ad, meskipun beliau sendirian, seluruh masyarakat Kalibata mengatakan ini halal, seluruh masyarakat Jakarta Selatan mengatakan sesuatu itu halal, tapi menurut keyakinan Ki As'ad itu adalah haram, beliau akan bertahan nyawa taruhannya, beliau meskipun sendirian akan mengatakan itu adalah haram. Prinsip perilaku yang dimiliki oleh almarhum Ki As'ad, saudara-saudara sekalian. Beliau salah satu ulama yang teguh pada pendirian, istiqomah dalam sikap, tidak ada tawar-menawar dalam hal hukum. Kalau keluarganya salah, dikatakan salah. Kalau teman akrabnya salah, dikatakan salah. Berikut gurunya ketika ada kekeliruan menurut timbangan syariat, maka secara perlahan Ki As'ad akan mengingatkan gurunya. Ini prinsip saudara-saudara sekalian, keunggulan dalam bidang sikap dan perilaku. Kealiman seseorang tinggal tergantung bagaimana rajinnya mutolaah. Kitab sebesar apapun, kitab berjilid-jilid, kalau orang itu rajin mutolaah, rajin membaca, maka orang tersebut akan alim, orang tersebut akan faqih. Kenapa? Ilmu ada gurunya, ilmu ada kitabnya, tapi kalau prinsip tidak ada kitabnya, saudara-saudara sekalian. Tahun 70-an, tahun 60-an, ulama-ulama kita, kiai-kiai kita, habib-habib kita berpegang teguh pada prinsip di dalam perilaku dan sikap sehari-hari. Hari ini luntur prinsip kita. Hari ini wani piro bukan berani membela yang benar, tapi berani membela yang bayar. Betul? Betul? Ini prinsip saudara-saudara. Ilmu ada gurunya, ilmu ada kitabnya. Ingin paham takrib, baca mutolaah yang rajin, sorogan yang rajin, insya Allah paham takrib. Ingin hafal Fathul Mu'in, ingin tahu Fathul Mu'in dari A sampai Z, belajar mutolaah, murojaah, nyorok, insya Allah akan paham Fathul Mu'in. Kenapa?
ilmu ada gurunya, ilmu ada kitabnya. Tapi prinsip tidak ada gurunya dan tidak ada kitabnya. Maka pantas kalau Imam Ghazali menyebutkan ulama itu terbagi dua. Ada ulama khair, ulama akhirat. Ada ulama su, ulama jahat, dan ulama dunia. Ini yang ditakutkan oleh baginda Nabi. Ulama su, ulama jahat, ini adalah lebih berbahaya daripada Dajjal, saudara-saudara sekalian. Coba bayangkan, dulu Indonesia ini ulama-ulamanya kalibernya bukan kaliber Nusantara, bukan kaliber regional, tapi mereka kaliber internasional. Siapa yang tidak kenal Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi? Orang asli Sumatera Barat, orang Padang, menjadi mufti di Masjidil Haram, menjadi pendekar As-Safiyah di Masjidil Haram. Murid-muridnya terdiri dari mancanegara. Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, orang Nusantara. Siapa yang tidak kenal Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, guru besar ulama-ulama Hijaz, asli putra Banten. Siapa yang tidak kenal Syekh Muhammad Nawawi, ulama mancanegara, saudara-saudara sekalian. Siapa yang tidak kenal Syekh Mahfud At-Termasi? Siapa yang tidak kenal Syekh Junaid Al-Batawi, Syekh Mujtaba Al-Batawi, menjadi guru besar di Masjidil Haram, menjadi pendekar mazhab Syafi'i. Mereka adalah putra terbaik Indonesia. Dulu mereka, dimensi keilmuan ulama-ulama kita, pengembaraan intelektualnya bukan hanya bersifat nasional, tapi mereka regional sekaligus internasional, saudara-saudara sekalian. Kenapa? Tidak cukup unggul di bidang keilmuan, tapi mereka unggul dalam bidang prinsip. Ini semangat ini yang hilang, saudara-saudara sekalian. Maka almarhum Ki As'ad 10 tahun kemudian, 20 tahun kemudian, 50 tahun kemudian, belum tentu akan ada gantinya, saudara. Almarhum Mu'alim Safi Hazami 10 tahun kemudian, 20 tahun kemudian, 50 tahun kemudian, belum tentu ada gantinya. Almarhum Kiai Haji Abdullah Syafi'i 10 tahun kemudian, 20 tahun kemudian, 50 tahun kemudian, belum tentu ada gantinya. Almarhum Raden Kiai Haji Muhammad Amin 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun, belum tentu ada gantinya. Presiden mati hari ini, antri gantinya, saudara-saudara sekalian. Menteri mati hari ini, antri gantinya. Gubernur mati hari ini, antri gantinya. Bupati, wali kota mati hari ini, antri gantinya. Artis mati hari ini, antri gantinya. Maka saat ini krisis ulama, saudara-saudara sekalian. Di Jabotabek, untuk menjadi ustadz, untuk menjadi kiai relatif lebih mudah daripada di Banten. Di Banten ada tolok ukurnya, satu desa bisa satu ustadz, satu kecamatan bisa 2 kiai. Kenapa? Karena ada standarisasinya. Yang disebut ustadz, yang disebut kiai. Di Banten mereka harus pernah mondok 7 tahun, 9 tahun, 11 tahun. Kamu mondok di mana? Kamu pesantren di mana? Itu standarnya kalau di Banten. Yang kedua harus ngerti nahu dan sorof, mana yang harus jadi fa'il, mana yang harus jadi maf'ul, mana yang harus jadi mubtada, khobar, fi'il, maf'ul bih. Itu standarnya. Dan yang ketiga mereka harus bisa membedah dan membongkar, membaca kitab gundul, kitab kuning. Tapi kalau di Jabotabek relatif mudah. Dandanin pakai sorban, bisa ngomong 1 ayat, 2 ayat, baca berjanji al-ustad. Mimpin doa kontet, Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah, besok dipanggil kiai. Betul? 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 Coba saudara-saudara sekalian. Kenapa saya sangat mencintai kepada Kiai Mukhlis di kota Jakarta, wabil khusus di selatan, masih ada sosok anak muda yang memahami kitab dengan baik, memahami nahu dan sorof dengan baik, memahami ilmu tasawuf, ilmu fikih, ilmu usul fikih dengan baik, sehingga saya sangat mencintainya.
Saya sangat mengaguminya di tengah kota Jakarta. Sosok anak muda Ustadz Mukhlis. Setiap waktu ngajar kitab Nasoihud Diniyah, Risalatul Mu'awwanah, kitab Kasifatus Saja dan lain sebagainya. Gondol hurufnya. Dan saya sering mendengarkan, saya sering mencerna, bacaannya baik. Sesuai dengan kaidah-kaidah nahwu dan sorfiyahnya. Penafsirannya baik. Dan tidak lepas daripada gaya humornya juga lumayan, saudara-saudara sekalian. Maka almarhum Ki As'ad di alam kuburnya tersenyum. Di alam kuburnya berseri-seri dan bangga. Kenapa? Estafet perjuangan kitab kuningnya, perjuangan keagamaannya, syiarnya dilanjutkan oleh putranya. Salah satunya adalah Kiai Mukhlis As'ad, saudara-saudara sekalian. Ini keunggulan yang kedua, almarhum Kiai Haji As'ad Zainuddin unggul dalam bidang perilaku dan prinsip. Ketika sholat subuh gabungan sekecamatan Pancoran, beliau mengeluarkan satu pendapat, di mana pendapat beliau sangat masyhur, timbul pro dan kontra saat itu. Kata beliau, kalau sholat itu nggak boleh pakai karpet yang berwarna, yang belang-belang, harus yang polos. Ini adalah satu keunggulan, terlepas dari pro dan kontra pada zaman itu di kalangan para ulama dan para habaib. Beliau mengeluarkan hal tersebut dan fatwa tersebut berlaku, saudara-saudara sekalian. Kenapa dulu Islam berjaya, saudara-saudara sekalian? Karena pemangku Islamnya mereka gagah dan kuat. Kenapa Islam gagah dan hebat di Indonesia menjadi pemenang? Karena ulama-ulamanya, kiai-kiainya, ustadz-ustadznya, mereka gagah, berani menyampaikan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Hari ini kita menjadi kelas 3 di bumi kita sendiri. Kenapa? Karena pendekar-pendekar, pelopor-pelopor penyebar agama kita banyak yang takut mati, banyak yang takut dipenjara, banyak yang takut difitnah. Akhirnya Islam diinjak-injak, saudara-saudara sekalian. Betul? Betul? Padahal kita mayoritas di tengah-tengah kita punya negara, saudara-saudara sekalian. Alhamdulillah, Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein Syihab, doktor, beliau tadi ikut menyempatkan hadir dalam acara 212. Yang tadinya 212 akan diselenggarakan di Monas, tidak mendapatkan izin. Akan diselenggarakan di Istiqlal, tidak mendapatkan izin. Tapi dengan izin Allah dan takdir Allah, alhamdulillah mendapatkan izin di Masjid Taman Mini Indonesia Indah, Masjid Atin. Alhamdulillah. Yang ketiga, keunggulan almarhum Ki As'ad Zainuddin adalah unggul secara nasab. Beliau lebih tua secara nasab dan beliau lebih tua secara umur daripada saya. Beliau dari Syekh Mansur, Sultan Abu Nasr pongkolnya, saya dari Pangeran Hussein, adeknya Syekh Mansur. Jadi Syekh Mansur itu punya adek namanya Pangeran Hussein, saudara-saudara sekalian. Jadi almarhum itu dalam penelusuran nasab yang sudah ditelusuri oleh badan nasab yang kredibel, objektif, lebih dari 5 badan nasab, baik dari Lembaga Pemangku Adat Kesultanan Banten, Cirebon, Demak, dan Gresik. Itu almarhum Ki As'ad generasi ke-15 dari Kangjeng Sinuhun Syarif Hidayatullah Kangjeng Sunan Gunung Jati, saudara-saudara sekalian. Jadi unggul dalam bidang nasab. Saya bacakan sedikit. Yang pertama, Kiai Haji As'ad bin Kiai Haji Ahmad Zainuddin bin Haji Tubagus Ismail bin Tubagus Bashir bin Tubagus Bonang bin Pangeran Burhan atau Tubagus Buang, yang kuburannya ada 12. Yang ke-8,
Yang ketujuh, Pangeran Kesatrian. Yang kedelapan, Syekh Mansuruddin Sultan Haji Abu Nasr Abdul Qohar. Kemudian dari Sultan Abu Nasr Abdul Qohar, Sultan Haji atau Syekh Mansur bin Sultan Ageng Tirtayasa Abdul Fattah Abdul Fatih. Kemudian dari Sultan Ageng Tirtayasa bin Sultan Abu Ma'ali Ahmad. Dari Sultan Abu Ma'ali Ahmad ke Sultan Abdul Mafakhir Mahmud Abdul Qadir. Dari Sultan Abdul Mafakhir kepada Sultan Maulana Muhammad Nasruddin. Dari Sultan Maulana Muhammad Nasruddin kepada Sultan Maulana Yusuf. Dari Sultan Maulana Yusuf kepada Sultan Syarif Maulana Hasanuddin. Dan kepada Kangjeng Sinuhun Sunan Gunung Jati Sultan Mahmud Syarif Hidayatullah. Unggul dalam bidang nasab. Kenapa nggak dipakai itu bagusnya Kiai Haji Zainuddin? Ada faktor politis. Kenapa nggak dipakai Ki As'ad itu bagusnya? Ada faktor sosial kemasyarakatan dan lain sebagainya. Maka setelah ditahkrij dan ditahqiq, almarhum adalah bagian daripada keluarga besar Kesultanan Banten, saudara-saudara sekalian, yang menyandang gelar itu bagus. Alhamdulillah. Sampai di sini kira-kira paham apa enggak? Sampai di sini ngerti apa enggak? Almarhum 3 keunggulannya. Keunggulan pertama, keilmuan, guru-gurunya jelas, macan dan singa semua. Kedua, keunggulan segi sikap dan perilaku. Dan yang ketiga, keunggulan dalam bidang nasab. Tinggal tergantung sekarang putra-putranya. Oh, Ki As'ad tidak hanya itu, beliau banyak multi talenta. Di antara talenta yang hidup, beliau ikut menggemari soal dunia persilatan. Silatnya jago, main pukulnya jago, yang disebut dengan perguruan Banteng Malang dikuasai oleh Ki As'ad almarhum, saudara-saudara sekalian. Maka beliau tidak hanya bisa kitab kuning, tidak hanya bisa nahu dan sorob, tapi coba-coba dipentil ketika pulang ngajar, yang mentilnya akan roboh dengan sekalian, saudara-saudara sekalian. Itu keunggulan Ki As'ad. Maka jadi kiai itu, jadi ulama itu, sekarang di akhir zaman, itu harus sesuai dengan hadis Nabi kita Muhammad SAW. Pak, qala Rasulullah SAW, al-mu'minun qawiyun ahabbu ilallah minal mu'minid dha'if. Mukmin yang kuat lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Kuat imannya, kuat ilmunya, kuat hartanya, kuat pengaruhnya, kuat bela dirinya, kuat keberaniannya. Itu namanya mukmin yang kuat lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Lemah imannya, lemah ilmunya, lemah hartanya, lemah kedudukannya, lemah pengaruhnya, lemah keberaniannya. Kenapa umat Islam harus berani hidup? Karena hidup melaksanakan amanah ibadah kepada Allah. Kenapa umat Islam harus berani mati? Mati mempercepat perjumpaan dengan Allah. Jadi umat Islam itu begitu filsafatnya, saudara-saudara sekalian. Maka laskar-laskar kita didik agar mereka berani membela yang benar, berani untuk punya prinsip dan lain sebagainya. Jadi mukmin yang kuat lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah, lemah fisiknya, lemah hartanya, lemah pengaruhnya, lemah ilmunya. Ki Mukhlis menguasai ilmu-ilmu tradisional, ilmu-ilmu salafiyah, adiknya menguasai informatika dan sains. Itu bagus Bahroin, ini Eskom, informatika menguasai. Bagi tugas, kalau abangnya menguasai hazanah ilmu keislaman, beliau menguasai tentang teknologi informatika. Maka saya sering belajar bagaimana ini, nanya ke beliau. Pas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan segala sesuatu kepada ahlinya. Nanya kitab kuning, tanya ke ahlinya, ke Ustadz Mukhlis. Nanya informatika, komputer, tanya ke adeknya. Itu namanya berbagi tugas. Sepatu rusak, tanya ke kiai apa bukan? Tanya ke kiai bukan? Bukan, tanya ke tukang sol. Baju rusak, nanya ke ulama apa nanya ke penjahit? Nanya ke penjahit. Gedung roboh,
nanya ke ulama apa nanya ke tukang bangunan? Tanya ke tukang bangunan. Indah tidak kalau Islam begitu? Indah tidak? Indah, saudara-saudara sekalian. Maka tugas kita terakhir sekarang ini, mari sama-sama kita menteladani daripada uswah dan qudwah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kepada ulama-ulama kita, termasuk yang dihaulkan. Alhamdulillah saya dipercaya dan diakui oleh keluarga besar Yayasan As-Sa'adah Al-Khilasiyah, setiap sebulan sekali di Jumat keempat ikut memberikan hazanah pengajian di kelas di sini. Jamaah, ada yang kaum bapaknya dan ada yang kaum remajanya. Alhamdulillah sudah berjalan agak lama. Begitu. Maka bagi yang berminat untuk menambah wawasan, menambah keilmuan, apakah fikihnya, hadisnya, tafsirnya, tarikhnya, belajar ke Ustadz Mukhlis setiap malam Jumat di Yayasan Al-Khilasiyah. Kebetulan saya sebulan sekali. Kalau seminggu sekali atau 2 minggu sekali nggak sanggup, karena waktunya nggak konsisten, bisa kadang datang, kadang tidak datang. Ya. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya tanyakan kepada hadirin sekalian, siap bersatu? Siap bersatu? Siap bela agama? Siap bela Islam? Siap bela ulama? Siap bela bangsa? Siap bela negara? Takbir! Itu lisensinya, saudara-saudara sekalian. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Nanti doa oleh kiai setempat, kita bacakan suratul Fatihah, di mana Fatihah ini kita khususkan untuk almarhum Kiai Haji As'ad Zainuddin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan Fatihah ini kita tujukan malam ini, acara Maulid bertepatan dengan haul almarhum Ki As'ad yang ke-11. Ini juga ada akikah Ananda Muhammad El Rafiq bin Ahmad Maulana Muhammad Faqih Abu Ghori bin Ahmad Maulana. Kita berharap anak kita yang diakikahkan senantiasa dijadikan oleh Allah menjadi anak yang berani karena benar, takut karena salah, menjadi anak pejuang yang membela agama, sekaligus anak-anak yang soleh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.